Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Kali ini saya Nidia Yanul Fageha akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar proses stokastik. Untuk soal nomor 1, kantor admisi perguruan tinggi negeri memodelkan seorang mahasiswa pada masa perkuliahannya dengan Markov chain dengan matriks sebagai berikut, yang terdiri dari freshman, sophomore, junior, senior, with, dan graduate. Setiap mahasiswa diamati mulai dari awal semester. Contohnya, jika mahasiswa pada awal semester junior, maka kemungkinan 80% pada semester awal berikutnya akan menjadi senior dan kemungkinan 15% pada semester berikutnya akan tetap menjadi junior dan untuk 5%-nya junior tersebut akan quit. Untuk soal nomor 1A, jika seorang mahasiswa memasuki perguruan tinggi negeri sebagai mahasiswa baru, berapa tahun yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri? Untuk selanjutnya akan dicari matriks Q yang memuat semua transient state dan matriks R yang memuat transient keabsorption state. Untuk mencari matriks Q, kita akan melihat pada permasalahan yang sebelumnya, yaitu seorang mahasiswa akan memprediksi berapa tahun dia akan lulus di perguruan tinggi negeri. Untuk mencari matriks Q, yang kita akan lakukan adalah mencoret barisan quit, barisan graduate, kolom quit, kolom graduate. Sehingga kita akan memperoleh matriks Q-nya yaitu 0,1, 0,8, 0, 0, 0, 0,1, 0,85, 0, 0, 0, 0,15, 0,8, 0, 0, 0, 0,1. Untuk selanjutnya, kita akan mencari matriks R yang memuat semua transient keabsorption state. Yang kita akan lakukan yaitu kita mencoret barisan quit, barisan graduate, kolom freshman, kolom sophomore, kolom junior, kolom senior. Sehingga kita peroleh matriks R-nya yaitu 0,1, 0, 0,05, 0, 0,05, 0, 0,05, dan 0,85. Yang selanjutnya kita akan mencari matriks I min Q. Matriks I min Q yaitu matriks identitas 4 kali 4 dikurangi matriks Q yang kita cari tadi. Sehingga kita peroleh matriks I min Q yaitu bisa kita tulis 0,9 min 0,8 0, 0, 0, 0,9 min 0,85 0, 0, 0, 0,85 min 0,8 0, 0, 0, 0,9. Untuk selanjutnya, kita akan mencari inverse dari I min Q. Dengan menggunakan UVE, kita peroleh sebagai berikut. Untuk matriks I min Q, kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 0,9 diganti 9/10, min 0,8 diganti min 8/10, dan selanjutnya.
Untuk selanjutnya kita peroleh matriks sebagai berikut. Sehingga kita peroleh matriks Imen Key Inverse adalah dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita peroleh inverse dari matriks Imen Key adalah 10/9, 80/81, 80/81, 640/729, 0, 10/9, 10/9, 80/81, 0, 0, 100/85, 800/765, 0, 0, 0, 10/9. Maka dengan pecahan desimal kita bisa tuliskan 1,11, 0,99, 0,99, 0,88, 0, 1,11, 1,11, 0,99, 0, 0, 1,18, 1,05, 0, 0, 0, 1,11. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung matriks Imen Key Inverse dikalikan R. Sehingga kita peroleh Imen Key Inverse dikali R, yaitu Imen Key Inverse-nya, yaitu kita peroleh pada perhitungan tadi, yaitu 1,11, 0,99, 0,99, 0,88, 0, 1,11, 1,11, 0,99, 0, 0, 1,18, 1,05, 0, 0, 0, 1,11. Dan matriks R-nya yaitu 0,1, 0, 0,05, 0, 0,05, 0, 0,05, 0,85. Ini matriks Imen Key Inverse. Ini matriks R. Kita peroleh hasil perkalian Imen Key Inverse kali R, yaitu 0,254, 0,748, 0,1605, 0,8415, 0,1115, 0,8925, 0,0555, 0,9435. Ini adalah kolom Q, ini kolom graduate, kolom barisan freshman, barisan sophomore, barisan junior, barisan senior. Dari perhitungan yang tadi diperoleh expected bahwa mahasiswa akan tetap berkuliah di perguruan tinggi negeri, yaitu yang kita lakukan adalah melihat inverse dari Imen Key pada perhitungan sebelumnya, yaitu 1,11, 0,99, 0,99, 0,88. Kenapa kita pilih itu? Karena yang
dicari adalah kemungkinan freshman tersebut memprediksi kemungkinan akan lulus di perguruan tinggi tersebut. Sehingga kita akan ambil pada barisan freshman. Sehingga expected bahwa mahasiswa akan tetap bersekolah atau berkuliah pada perguruan tinggi negeri tersebut adalah pada barisan freshman. Pada Inmenkri Infos kita akan jumlahkan, yaitu 1,1 ditambah 0,99 tambah 0,99 tambah 0,88 sama dengan 3,97. Jadi kemungkinan mahasiswa tersebut lulus pada 3,97 tahun. Selanjutnya, untuk soal nomor 1B, berapa probabilitas bahwa freshman graduate? Yang akan kita lakukan yaitu melihat hasil matriks Inmenkri Infos dikalikan R pada perhitungan sebelumnya. Karena yang akan kita cari adalah freshman itu akan graduate, maka kita akan melihat barisan freshman dan kolom graduate. Kita peroleh 0,748. Sehingga kita peroleh probabilitas bahwa freshman graduate yaitu 0,748. Untuk selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui proses kedatangan pelanggan pada dua toko, yaitu toko 1 dan toko 2, mengikuti proses kosong yang independen, yaitu XT dan YT, dengan rate parameters masing-masing lambda 1 dan lambda 2. Untuk soal nomor 2A, berapakah probabilitas seorang pelanggan sampai lebih dulu ke toko 1 sebelum sembarang pelanggan dari toko 2? Untuk pembahasannya yaitu diberikan T1I dan T2I adalah waktu pelanggan tiba ke toko 1 dan 2 berturut-turut. Diberikan T yaitu minimal T1, T2. Kemudian kita akan menghitung probabilitas T1 sama dengan T, yaitu integral 0 sampai tak hingga T2 lebih dari T kecil dP. Kita peroleh integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus lambda 2 lambda 1 dikali E pangkat lambda minus lambda 1 dikali T dt. Kita peroleh integralnya yaitu lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2.
Untuk selanjutnya, kita akan menjawab soal nomor 2B. Misalkan, T menyatakan waktu kedatangan pelanggan pertama dari toko 2. Selanjutnya, XT adalah banyaknya pelanggan di toko 1 saat pelanggan pertama toko 2 tersebut datang. Kemudian, tentukan distribusi probabilitas dari XT, atau dengan kata lain, probabilitas XT sama dengan K untuk sebarang K. Untuk pembahasannya yaitu kita punya T berdistribusi eksponensial lambda 2 dengan K-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita akan mencari probabilitas XT sama dengan K, yaitu integral T sama dengan 0 sampai tak hingga P XT sama dengan K, P T sama dengan T dt. Sama dengan T integral T sama dengan sampai tak hingga lambda 1 T pangkat K per K faktorial dikali E pangkat minus lambda 1 T dikali lambda 2 E pangkat minus lambda 2 T dt. Kemudian sama dengan lambda 1 pangkat K kali lambda 2 per K faktorial integral T sama dengan 0 sampai tak hingga T pangkat K E pangkat minus T lambda 1 tambah lambda 2 dt. Sama dengan lambda 1 pangkat K lambda 2 dikali per K faktorial dikali minus E pangkat minus T lambda 1 plus lambda 2 per lambda 1 plus lambda 2 pangkat K plus 1 sigma J sama dengan 0 sampai K faktorial per J dikali T pangkat J lambda 1 plus lambda 2 pangkat J. Sehingga kita peroleh lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 per K faktorial dikali K faktorial per lambda 1 plus lambda 2 K plus 1. Kita peroleh lambda 2 per lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2 dikali lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2 pangkat K. Kita peroleh untuk jawaban soal nomor 2B yaitu lambda 2 per lambda 1 plus lambda 2 dikali lambda 1 plus lambda 1 plus lambda 2 pangkat K. Untuk soal nomor 3, pandang antrian dengan saver tunggal. Proses kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dengan rate lambda yaitu 1 customer per jam. Sedangkan proses pelayanannya yaitu 1/4 jam, setengah jam, atau 1 jam. Dengan masing-masing probabilitasnya adalah 1/3. Selanjutnya, untuk soal nomor 3A, diasumsikan antrian sedang kosong dan seorang pelanggan datang. Berapakah rata-rata lama waktu sampai pelanggan tersebut pergi? Karena waktu pelayanannya itu 1/4 jam, setengah jam, dan 1 jam, maka rata-rata lama waktu sampai pelanggan tersebut pergi yaitu dengan apa itu namanya
lamanya waktu pelayanan 1/4, setengah, dan 1 jam, kita peroleh rata-ratanya yaitu 1/4 ditambah setengah ditambah 1 dibagi 3. Kita peroleh 1 plus 2 plus 4 per 4 dikali 1/3. Kita peroleh 7/12. Jadi rata-rata lamanya waktu sampai pelanggan tersebut pergi adalah 7/12 jam. Untuk nomor soal 3B, pada jangka waktu T yang cukup lama, berapa probabilitas tidak ada pelanggan yang mengantri? Karena rata-rata waktu pelayanan pada soal 3A adalah 7/12, maka probabilitas tidak ada pelanggan yang mengantri yaitu 1, probabilitas 1 dikurangi 7/12, 5/12. Jadi probabilitas tidak ada pelanggan yang mengantri adalah 5/12. Untuk soal nomor 4, setelah mengikuti perkuliahan ini, silahkan apa manfaat mata kuliah pengantar proses stokastik ini bagi saya. Untuk manfaat kuliah pengantar proses stokastik bagi diri saya yaitu banyak sekali. Salah satunya adalah menambah ilmu tentang proses stokastik. Misalnya yang sudah dipelajari di kelas yaitu renewal process, continuous time Markov chain, discrete time Markov chain, dan lainnya. Selain itu, pada kuliah pengantar proses stokastik ini kita dilatih untuk aktif di dalam kelompok dan belajarnya itu lebih mandiri. Sekian presentasi ujian akhir semester pengantar proses stokastik dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman.